Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat sore pemirsa, Monitor Mudik kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang Anda bisa jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik dan arus balik di sejumlah wilayah oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Jose Nicole, inilah Monitor Mudik 2026. Kita hadirkan informasi puncak arus balik Lebaran 2026 gelombang kedua. Gerbang tol Kali Kangkung telah diberlakukan one way nasional dari kilometer 414 hingga kilometer 70 Cikatama. Sementara itu kendaraan yang akan meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster menuju Jakarta terpantau meningkat. Kepadatan arus lalu lintas terjadi saat kendaraan akan memasuki gerbang tol. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Ica Ervina dari gerbang tol Kali Kangkung dan jurnalis Metro TV Sabago Visasa dari gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Kita ke Ica terlebih dahulu. Ica, selamat sore. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore Jose dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya untuk arus lalu lintas atau terkait dengan penerapan one way nasional tadinya akan diberlakukan pada pagi hari sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun karena mengingat untuk volume kendaraan yang melintas dari arah Semarang atau Solo Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta atau ke arah barat ini masih aman terkendali. Namun pada siang hari tadi hingga menjelang sore ini angkanya terus mengalami peningkatan, lebih dari 3.000 kendaraan melintas setiap jamnya. Sehingga ini dari pihak kepolisian setempat dan juga berkoordinasi dengan Korlantas Polri ini untuk menerapkan sistem one way nasional. Namun tadi sudah dilakukan sterilisasi sekitar pukul 2 siang atau sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat untuk sterilisasi dari kilometer 414 menuju ke arah kilometer 263 atau di gerbang tol Brebes Barat. Hingga hari ini atau sore hari ini untuk gardu tol ini semua bisa dilalui atau sudah penerapan one way nasional dari kilometer 414 di mana kendaraan dari arah Semarang atau dari arah Solo menuju ke arah Jakarta atau ke arah barat ini telah dibuka ke arah Jakarta, dan gardu yang dibuka sore hari ini lebih dari 12 gardu utama. Hal ini untuk memudahkan para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik ke arah barat atau ke arah Jakarta. Jose dan juga pemirsa, jika kami melihat dan memantau dari data dan juga dari pantauan kami di lapangan bahwasanya sejak terjadinya puncak arus balik gelombang pertama pada 23 hingga 24 Maret ini memang masih tertinggi dibandingkan pada tanggal 25 hingga 28 Maret hari ini. Ini memang masih tertinggi terjadi pada tanggal 24 Maret 2026. Tercatat lebih dari 70.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Sementara untuk hari ini data masih lebih dari 50 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung maksud kami. Dan pastinya kami masih menunggu terkait dengan update dan volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Sementara demikian, Jose kembali kepada di studio. Baik, dari rekan Ica Ervina kita beralih ke rekan Sabago Visasa. Sabago, selamat sore. Bagaimana pantauan arus balik kendaraan yang akan meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster arah Jakarta? Ya, selamat sore Jose dan juga pemirsa. Pantauan arus balik libur Lebaran 2026 kendaraan yang akan meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster arah Jakarta ini terus mengalami peningkatan pada sore hari ini. Arus lalu lintas pun terpantau padat dan mengalami kemacetan di Jalan Dr. Junjunan yang mengarah ke gerbang tol Paster. Dan memang sore hari ini mobilitas kendaraan lokal asal Bandung dan sekitarnya ini bertemu dengan kendaraan-kendaraan pemudik dan juga wisatawan yang terpantau dari wilayah Jabodetabek dan juga dari sejumlah daerah lainnya ini yang akan melakukan ataupun meneruskan perjalanan arus balik melalui gerbang tol Paster. Kemacetan mengular hingga flyover Pasupati kurang lebih sekitar 3 km. Arah sebaliknya, kendaraan yang akan memasuki kota Bandung pun ini juga mengalami kemacetan yang mengekor selepas gardu transaksi pembayaran. Selain volume kendaraan yang terus meningkat, kemacetan juga disebabkan oleh antrian lampu lalu lintas di kawasan Simpang Paster. Aktivitas pemudik yang berbelanja oleh-oleh dan juga aktivitas kendaraan travel ini juga sedikit menghambat arus lalu lintas. Arus balik kendaraan yang akan meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster ini diprediksi akan terus meningkat hingga malam nanti, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang bermobilitas wisata
di kawasan ataupun di Bandung dan sekitarnya untuk memanfaatkan hari terakhir libur Lebaran 2026. Sejumlah ruas jalan di Kota Bandung pun juga ini mengalami peningkatan volume kendaraan seperti di pusat kota Jalan Braga, Jalan Asia Afrika. Dan memang berdasarkan data terakhir yang kami terima dari pihak Jasa Marga, meskipun ini ada terjadi penurunan kendaraan yang melalui gerbang tol Paster yang ini sebanyak 30.560 kendaraan atau lebih rendah sekitar 2,24% dibanding lalu lintas normal. Sementara kendaraan yang masuk Kota Bandung melalui gerbang tol Paster ini tercatat lebih tinggi sebanyak 33.198 kendaraan. Dan memang memasuki puncak arus balik libur Lebaran gelombang 2 ini, terutama kendaraan yang akan meninggalkan Kota Bandung melalui gerbang tol Paster arah Jakarta ini masih akan terus berlangsung hingga hari terakhir libur Lebaran besok. Untuk sementara demikian, Jose, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Sabago Visasa dan sebelumnya ada rekan Ica Ervina untuk laporannya. Selamat kembali bertugas teman-teman. Dan pemirsa, untuk laporan informasi arus balik selanjutnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Randi Alfaras dari Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, saat ini saya berada di Bandara Juanda Sidoarjo, yang mana ini menjadi salah satu titik dari keberangkatan para pemudik yang berasal dari wilayah Jawa Timur untuk menuju ke kampung halaman mereka di berbagai daerah, baik di Pulau Jawa maupun di luar pulau lainnya. Memang saat ini kondisi dari Bandara Juanda Sidoarjo sudah ramai, didatangi oleh para pemudik yang siap menunggu keberangkatan mereka untuk menuju ke kampung halaman demi bisa berkumpul dengan keluarga di momentum Lebaran kali ini. Nah, di tengah kepadatan para pemudik yang berada di Bandara Juanda, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pemudik yang sudah siap berangkat ke kampung halamannya. Halo Mas, dengan Mas siapa? Dengan saya Akmal. Mas Akmal dari mana dan mau kemana? Saya dari Malang mau ke Balikpapan. Dari Malang mau ke Balikpapan. Nah, udah berapa lama Mas tinggal di Malang? Tinggal di Malang sendiri itu karena awalnya saya mondok ya. Jadi sempat COVID itu, terus kepotong COVID sih hitungannya. Terus juga akhirnya 1,5 tahun di Malang. Ini sudah saya untuk kuliah udah di semester 6, kemungkinan udah 2 tahun lebih mungkin ya. Ya sekitar berarti 3 tahun 4 tahunan saya di Malang sudah. Berarti udah berapa lama Mas nggak pulang ke Balikpapan? Kalau untuk belum pulangnya sendiri saya setahun, karena tahun kemarin doang libur Idul Fitri doang itu. Berarti pulang ke Balikpapan mau ngapain nih Mas? Nah, ya, yang pasti karena sudah setahun belum pulang ini, ya pasti dengan bertemu keluarga pastinya. Karena memang ya kangen lah sama orang tua, siapa sih yang nggak kangen gitu. Terus juga ketemu keluarga besar juga, terus juga yang paling makanannya udah lama sih nggak masak. Mas, apa momen yang paling dirindukan ketika Lebaran di Balikpapan? Nah, itu tadi yang saya sebutkan paling di awal tadi, ya ketemu orang-orang terdekat saya yang ada di sana. Apalagi juga apa ya, sudah lama nggak pulang. Terus juga ya masakan sih paling, saya tuh paling suka makanan-makanan di sana. Oke, Mas, biar seru nih, saya ada kuis nih Mas buat Mas Akmal. Nah Mas, kira-kira apa nih jembatan terpanjang di Jawa Timur yang sering digunakan para pemudik ketika Lebaran? Kalau untuk itu Suramadu mungkin Mas ya. Jembatan Suramadu. Nah, benar sekali Mas. Karena benar ada bantuan mudik Mas dari Super Super dan juga Metro TV nih untuk membantu para pemudik. Ini Mas diterima ya Mas. Iya. Nah, selain itu ada juga permen Super Super yang bisa bikin Masnya melek selama perjalanan mudik. Terima Mas ya. Terima kasih. Oke, Mas terima kasih Mas ya. Hati-hati di jalan. Ya pemirsa, memang momentum Lebaran seringkali digunakan oleh masyarakat, terlebih yang merantau untuk bisa pulang kampung ke kampung halaman mereka. Dan memang bagi Anda yang memang akan berangkat mudik dari Bandara Juanda untuk tetap menjaga keselamatan dan juga kesehatan Anda sehingga Anda bisa sampai di tujuan Anda dengan selamat. Demikian, kembali ke Anda di studio. Super, meleknya jreng, langsung on lagi. Terima kasih rekan Randi Alfaras dan pemirsa, demikianlah program Monitor Mudik edisi kali ini. Pastikan Anda terus menyaksikan program Monitor Mudik di setiap penghujung program kami. Selamat sore, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh
didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.